Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan majelis sadis, yaitu fadilah daripada seseorang yang mau memberikan hartanya untuk sedekah, untuk menjunjung, untuk meluhurkan agama Allah. Ayat Al-Qur'annya, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin." Perumpamaan orang-orang yang mau menginfakkan hartanya untuk mengagungkan, meluhurkan agama Allah, laksana seperti halnya orang yang menabur benih. Satu benih kemudian anbatat sab'a sanabil, bisa mengeluarkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu tangkainya mengeluarkan 100 biji. Artinya orang yang menabur kebaikan itu Allah akan lipatkan pahala padanya sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipatkan pahala bagi mereka-mereka yang memang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Ayat ini turun, ada yang menjelaskan kenapa, karena ini agak bersinggungan dengan karakter Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Kala itu Rasulullah SAW memberikan motivasi, memberikan kesemangatan kepada kaum muslimin untuk bersedekah, dengan harapan Rasulullah dan juga kaum muslimin bisa keluar untuk kemudian berperang dalam perang Tabuk. Setelah Rasulullah memberikan motivasi, datanglah Abdurrahman bin Auf membawa 4.000 dirham. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kanat li 8,000 dirhamin." Rasul, sebetulnya saya itu punya 8.000 dirham. Famsaktu minha li nafsi wa iyali 4,000 wa 4,000 aqratuha li Rabbi. Saya sebetulnya punya 8.000 dirham, tapi yang 4.000 itu saya simpan untuk jaga-jaga kebutuhan saya pribadi dan juga kebutuhan keluargaku. Nah, yang 4.000 dirham lagi saya kasihkan kepada engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berucap, "Barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita." Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang telah engkau simpan, dan semoga Allah juga memberikan keberkahan dari apa yang telah kau infakkan. Kemudian Utsman bin Affan juga sama. "Ya Rasulullah, alayya jihazu man la jihazalah." Ya Rasulullah, wajib bagi saya, ini kata Utsman,
apa? Menyiapkan sesuatu untuk seseorang yang memang dia tidak punya persiapan apa-apa. Ya, jadi ayat matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu motivasi untuk kita kaum muslimin mau berderma menggunakan hartanya untuk meluhurkan agama Allah. Karena kita tahu, nggak usah kita mengambil contoh yang terlalu jauh. Contohnya pesantren saja. Pesantren atau madin atau TPQ atau yang lain-lain itu semuanya membutuhkan sekurang-kurangnya uang operasional. Pesantren butuh membayar listrik, pesantren butuh membayar PDAM. Itu yang pasti harus dibayarkan oleh pesantren, dan itu yang saya sebut dengan operasional. Nah, kalau tidak ada dana itu, nanti kan repot juga. Ngaji di tengah malam nggak ada lampunya. Ketika ngaji butuh suara yang agak lantang seperti sekarang ini, butuh mic, butuh mesin. Agar kemudian suaranya bisa lantang menggunakan mic. Itu juga semuanya dibeli menggunakan uang. Bukan berarti orang yang kemudian ngaji mata uang atau apa-apa duit apa-apa, tidak begitu. Tapi itulah yang terjadi. Sekurang-kurangnya operasional itu harus terus berjalan. Nah, dari sini ketika tidak ada andil dari kita bersama untuk mengeluarkan sedikit harta yang dimilikinya, maka operasionalnya kurang dan kegiatan pembelajaran pasti akan terganggu. Ya, untuk itu berkorban, menginfakkan sebagian dari harta yang dimiliki itu, kalau memang benar-benar dia wajib, silahkan dikeluarkan. Kalau memang dia benar-benar tidak mampu, nggak usah mengeluarkan. Nah, yang menjadi masalah itu begini, yang mampu ngaku tidak mampu, yang tidak mampu juga ngaku tidak mampu lagi. Yang terjadi operasional berhenti di situ. Pertama, yang kedua, kita semua harus yakin ketika kita menginfakkan sebagian harta yang kita miliki, ketika kita berderma dengan apa yang kita miliki, Allah pasti akan lipat gandakan. Yang penting keikhlasan, jangan pamer, itu terus terjaga. Keikhlasan, jangan pamer, terus terjaga, insya Allah Allah akan jauh lebih memberikan berkah dan kemudahan bagi para pelaku sedekah atau berinfak. Dalam hal ini adalah infak yang langsung tujuannya untuk meluhurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menurut Al-Kalabi dan Muqatil, ayat matsalul ladzina yunfikuna ila akhir itu terjadi atau turun menjelaskan karakter dari Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib ngomong, saya punya 4 dirham, tapi saya tidak memiliki selain daripada ini. Nah, ketika kemudian Rasulullah telah memberikan kesemangatan, motivasi untuk sedekah, sahabat Ali langsung mensedekahkan
4 dirham yang ia miliki. Dirham pertama disedekahkan di waktu malam, untuk kebutuhan waktu malam. Dirham yang kedua disedekahkan di waktu siang. Dirham yang ketiga sahabat Ali sedekahkan dalam keadaan rahasia, tidak ada yang mengetahuinya. Dan dirham yang keempat sahabat Ali infakkan di waktu sangat-sangat terbuka. Nah, karena banyak cerita yang mengatakan bahwa sahabat Ali itu alhamdulillah sekali, ekonominya itu ekonomi yang pas-pasan. Tidak seperti yang lain, sahabat Nabi yang lain itu kan kaya-kaya. Kalau sahabat Ali alhamdulillah uangnya sedikit, tapi pandainya luar biasa. Kemudian kehebatan di dalam berperang juga luar biasa. Meskipun demikian, beliau hanya punya 4 dirham, sekalipun tetap ikut andil untuk disedekahkan. Jadi ada istilah sedekah tidak harus menunggu kaya, betul sekali. Ketika menunggu kaya, pertanyaan, kamu mau kaya kapan? Kira-kira kamu sudah tahu apa belum waktunya kamu kaya? Nah, ketika kamu belum tahu waktunya kaya, maka kaya sekalipun kamu enggan berinfak, karena kamu anggap bahwa diri kamu masih belum kaya. Nah, jadi berderma, menginfakkan sebagian harta yang dimilikinya, tidak harus menunggu kaya terlebih dahulu. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat Ali, meskipun beliau hanya memiliki 4 dirham, tidak ada yang lainnya, tetap saja diinfakkan di waktu malam, di waktu siang, di waktu sendiri atau waktu rahasia, dan di waktu banyak orang atau terang-terangan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengamalan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon diri kurian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.